selamat sore Bapak Ibu investor semua yang udah bergabung di Trimegah webinar hari ini. Kita tahu nih dan kita juga pasti merasakan ya kalau tahun ini itu bukan tahun yang sangat tough nih untuk pasar modal gitu. Tapi di masa yang masih penuh ketidakpastian ini, gold atau emas ini malah perform very well ya gitu. Nah sekarang kenapa sih emas itu bisa perform very well dan gimana sih outlook ke depannya dan gimana dengan outlook juga dengan saham-saham terkaitnya. Nah di webinar kali ini dengan judul harga emas bikin gemas atau waras akan kita kumpas tuntas semua nih mengenai gold sector dan outlooknya ke depan gitu. Nah di sini ada teman-teman dari research yang menemani dengan Bapak Sebastian Tobing, dengan Bapak Willy Noisitorus dan Bapak Samuel Mailoa. Waktu dan tempat langsung saja saya persilahkan untuk dimulai presentasinya. Jadi kalau kita lihat harga emas tahun ini performanya sudah sangat bagus ya. Year to date naiknya udah 33%. Dan kalau kita lihat ini juga diikuti dengan kenaikan harga di silver dan Bitcoin ya. Jadi menurut kami ini mengindikasikan orang pada takut yang megang fiat currency karena melihat central bank terus mencetak duit. Jadinya mereka mencari aset-aset safe haven ya. Kita tahu selama ini economic growth masih lumayan weak dan juga bond yields mendekati 0% ya. Jadi nggak banyak alternatif investasi untuk investor ya. Jadi oleh karena itu banyak orang yang pindah ke emas. Untuk gold price outlook, menurut kami sih nggak akan ada V-shaped recovery untuk ekonomi ya. Karena dengan COVID ini kemungkinan masih panjang dan sampai menunggu vaksin kemungkinan akan susah untuk ekonomi naik banyak ya. Dan juga sebagai respon kepada ini, kami lihat sih harusnya central bank akan terus memberi stimulus. Ini akan menyebabkan peningkatan di monetary base ya. Jadi kalau jumlah duit yang beredar meningkat terus, sementara produksi emas cuma bisa naik 2% per tahun kan, jadi meningkatkan harga emas ya. Dan kalau kita lihat untuk harga emas tuh dari bottomnya pada November 2015, harga 1.057, sekarang baru naik 90% ya. Sampai harga sekarang 2015. Mungkin kalau as of siang ini udah $2.050 per ounce ya. Kalau kita berkaca ke rally pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya tahun 2008 sampai 2011 ya, itu harga emas pernah rally 260%. Itu drivernya juga mirip-mirip ya. Saat ekonomi lagi dilanda krisis global, dan juga sebagai respons Central Bank Amerika banyak memberi stimulus dan itu menyebabkan harga emas juga naik banyak ya. Dan kalau untuk lihat case yang lebih ekstrim lagi, tahun 1970-an tuh saat itu Amerika sedang mengalami inflasi sangat tinggi dan harga emas naik 640% dari $104 tahun 1976 sampai $600 lebih tahun 1980 ya. Jadi kalau melihat hal tersebut sih masih ada potensi emas untuk rally untuk 1 tahun ke depan. Tapi of course dengan harganya udah naik banyak pasti ada risiko juga ya. Ada pertanyaan sedikit nih mengenai gold. Kalau mungkin kan persepsi dan logika dari investor itu kan kalau market lagi banyak ketidakpastian, ekonomi lagi banyak uncertainty, of course investor mungkin mencari alternatif investasi yang lebih dengan kutip lebih aman lah gitu. Makanya emas kadang bisa menjadi safe haven bagi para investor. Tapi kenyataannya sekarang kan harga emasnya rally, tapi pasar modal juga beberapa bulan ini kan juga rally. Nah kalau dalam keadaan yang seperti ini tuh explanation-nya gimana ya? Jadi benar ya, ini lumayan unik karena biasanya kan harga kalau emas naik, harga saham turun ya maksudnya. Kemungkinan ini drivernya lebih ke pencetakan duit dari central bank ya. Karena kalau kita berkaca tahun 2008 sampai 2011 itu saat gold price 3 tahun rally kan harga saham juga udah mulai recover banyak ya. Dari 2009 sampai 2011 ya. Dan saat itu juga disebabkan oleh central bank money printing yang terjadi juga sekarang ya. Kalau kita ingat tuh pas bulan Maret, belum aja 1 bulan kita mengalami krisis karena COVID, the Fed sudah meningkatkan balance sheet mereka sebesar 66% ya. Jadi beri stimulus, jadi yang terjadi adalah semua aset naik harganya ya. Karena yang disebabkan oleh suku bunga turun dan juga likuiditas sangat banyak di pasar ya. Jadi kalau kita lihat bonds juga lumayan kuat, equity prices juga naik banyak ya di Amerika.
Nasdaq sudah all time high. Di Iya, Indonesia juga saham sudah banyak recovery ya gitu. Sebenarnya make sense juga ya kenapa harga emas bisa rally sangat banyak tahun ini. dengan rally-nya harga emas ini mungkin bisa dijelasin juga nih saham-saham apa sih yang mendapatkan imbas dari kenaikan harga saham ini, boleh langsung dijelaskan Pak Samuel? Di IDX tuh ada 5 saham yang dalam bisnis emas. Pertama ada MDKA, itu Merdeka Copper Gold. Kemudian ada United Tractors, ada J Resources Asia Pacific, PSAB. Kemudian ada Aneka Tambang, dan juga ada SQMI, Wilton Makmur Indonesia. Mungkin pertama kita bisa bahas MDKA. MDKA untuk saat ini target price kami masih under review ya, tapi sebelumnya kita memiliki rekomendasi buy dengan target price 1.800. Jadi sebenarnya MDKA ini sangat bagus untuk investor yang bullish gold ya, karena korelasi harga sahamnya dengan harga emas itu sangat tinggi di 0,91. Kemudian perusahaan ini juga dimiliki oleh Saratoga Group, ada Pak Boy Thohir dan Edwin Surajaya. Jadi reputasi owner sudah sangat baik. 76% revenue perusahaan berasal dari gold ya, dan sisanya dari tembaga. Annual gold production perusahaan ada di 200.000 ounce. Sebenarnya untuk MDK ini kalau kita lihat valuasinya lumayan premium ya. PE untuk 2020 tuh sudah 34 kali ya. Tapi kenapa harganya masih bisa naik terus? Karena banyak dari value perusahaan itu ada di proyek yang di masa depan ya. Untuk contohnya, dia ada proyek Tujuh Bukit Porphyry. Ini tuh tambang potensi menjadi tambang yang kedua terbesar di Indonesia untuk emas dan tembaga ya. Dengan cadangan koper, resource koper 8 juta ton, dan juga emas 30 juta ounce ya. Potensi dari proyek ini itu bisa mencetak produksi tembaga sebesar 100.000 ton per tahun dan emas 400.000 ounce per tahun. Jadi ini tuh sebenarnya potensinya sudah double ya dari produksi dia sekarang ya, lebih dari double. Tapi memang perlu diingat ini proyeknya masih tahun 2025 ya kemungkinan jalannya. Jadi masih banyak ketidakpastian juga gitu. Dan kemudian dia juga ada proyek PANI dengan PSAB yang juga memiliki potensi produksi emas 150.000 ounce per tahun. Kami juga punya rekomendasi buy untuk United Tractors dengan target price 25.500 ya. UT ini adalah member dari grup Asta, dan mungkin orang lebih banyak tahu UT itu sebagai perusahaan alat berat ya, dan juga kontraktor tambangnya. Tapi yang kita harus tahu, sekarang 27% laba perusahaan itu dari emas. Ini sejak akuisisi tambang Martabe tahun 2018. Dan dari antara gold players di IDX, sebenarnya produksi UT paling gede sekarang, di 370.000 ounce. Kemudian secara valuasi juga sebenarnya UT paling murah ya di antara saham emas yang lain, karena PE-nya masih 10 kali ya, dibandingin seperti MDKA udah 34 kali, dan juga yang lain mungkin labanya belum kelihatan ya gitu. Jadi overall kita lumayan rekomendasi UT sih. Mungkin untuk next sih ada saham-saham lain, ini yang kita tidak dalam coverage kita ya. Mungkin ada Antam. Antam mungkin banyak orang lihatnya sebagai saham emas ya, tapi sebenarnya cuma 22% labanya dari emas, sementara sisanya itu dari nikel ya. Jadi sebenarnya main share price drivernya untuk Antam itu lebih ke nikelnya. Walaupun secara penjualan value-nya besar karena Antam banyak melakukan trading emas ya. Jadi biasa Antam beli dari penambang dan kemudian dia jual ke consumer itu emas batangnya. Kemudian ada PSAB, J Resources. Ini perusahaan yang 100% pendapatannya dari emas ya. Tapi kalau kita lihat secara laba belum begitu tinggi ya untuk tahun ini. Walaupun mungkin dengan kenaikan harga emas bisa naik banyak ya. Tapi juga mirip-mirip dengan MDKA, PSAB ini proyek besarnya itu belum jalan ya. Jadi masih di masa depan gitu. Dan kemudian ada juga SQMI, Wilton Makmur Indonesia. Ini perusahaan ekuitasnya masih negatif ya. Jadi kami juga nggak begitu rekomen juga ya, karena produksi juga belum mulai gitu. Kalau gitu mungkin kita masuk ke dalam sesi Q&A. Mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan nih mengenai sektor emas, mungkin sahamnya, sektornya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin yang non-related dengan sektor emas, boleh juga, kita akan coba jawab semua pertanyaan yang ada. Ya, di situ kan ada satu pertanyaan ya, kalau suatu saat kondisi sudah relatif normal, apakah ada kemungkinan harga gold yang sekarang ini bisa turun lagi ya?
ketika sudah benar-benar kembali normal, dalam artian ya kalau dari segi money supply di dunia itu sudah stop bertumbuh, atau dari pemerintah atau central banks di seluruh dunia itu sudah tidak meningkatkan, nggak memboost money supply lagi, COVID sudah selesai, pasti akan turun lagi lah ya. Tapi selama masih ada ekspansi di money supply, dalam artian ketika central bank masih mencetak uang dan mereka masih ada stimulus terus dari pemerintah juga, berbagai pemerintah di dunia, seharusnya sih masih ada kemungkinan untuk naik. Nah, saya hanya mau belajar untuk investor itu perlu berhati-hati ketika ada pengumuman vaksin ya. Nah, di saat itu mungkin itu menurut saya ada resiko kita akan melihat some profit taking di emas ya. Karena kalau ada vaksin itu ditemukan, regardless of apakah vaksinnya nanti ternyata seberapa efektif ya, itu kan nanti kita lihat ya, belum tentu yang vaksin yang pertama kali ditemukan itu tingkat keefektifannya seberapa tinggi kan, itu masih kita belum tahu. Tapi ketika itu diumumkan, nah ada risiko market akan price in that keadaan bisa menjadi normal. Dan kalau mulai pricing itu ada resiko akan ada profit taking di emas kembali ke sektor-sektor yang seperti bank dan lain-lain. Jadi harus berhati-hati di ketika itu. Jadi kita ikuti aja news flow-nya untuk vaksin. Menurut saya sih tidak dalam waktu sebulan ke depan, I think sudah pasti. Kalau dalam waktu 2 bulan ke depan kemungkinannya kecil. Dalam waktu mungkin 3 bulan lagi mungkin. Jadi kalau 1-2 bulan ke depan, saya yakin sih vaksin belum ditemukan, harusnya emas masih bisa terus naik, tapi mungkin 3 bulan lagi kita mulai harus ada hati-hati, ada untuk short term, ada sama sell off ya. Dan ini kan ada juga pertanyaan untuk PSAB ya. Kalau dari EV per reserve sebenarnya menurut saya ya masih cukup murah, tapi memang kalau dari segi profitnya itu belum begitu kelihatan ada profit yang berarti, karena kebanyakan dari aset-asetnya ini masih dalam bentuk exploration. Seberapa exploration ini seberapa pasti ya, mereka sudah ada JORC report sih menurut company ya. Jadi seharusnya sih cukup aman. Saya juga pernah diskusi dengan ada beberapa ya 1-2 geologis yang memang ada di J Resources itu, they do the work gitu ya. Memang mereka hire geologist ada ya, dan memang ada aktivitas definitely ada ya. Tapi untuk sampai jadi mereka untuk membangun ini kan ya, proyek-proyeknya itu ya mereka apakah harus raise more money atau enggak ya kita tidak tahu. Tapi I think kalau untuk sebagai aman dalam artian dari segi obligasi sih saya cukup yakin sih aman ya. Apakah lebih baik beli Antam atau MDKA ya? Antam dan MDKA ini, kalau Antam kan sebenarnya tadi seperti Samuel bilang itu ya hanya 10% dari profitnya itu sebenarnya ya related ke emas ya. Untuk MDKA itu sekitar 70-an persen. Untuk United Tractors itu sekitar 40% sekarang itu profit dari emas ya. Kalau untuk PSAB dan J Resources, PSAB dan SKMI itu 100%, tapi masih dalam bentuk proyek ya. Of course dalam bentuk proyek kan agak higher risk. Ya, jadi untuk menurut saya sih ya antara Antam atau MDKA ya, if you memang bullish on gold ya beli yang lebih banyak porsi dari goldnya. Udah jelas ya. I think MDKA, I think now kan UT ya juga yang lagi move, and you see every time kalau misalnya MDKA itu sudah naik 20%, usually ya seperti nanti PSAB atau SKMI akan ikut naik 5% atau something like that lah. Akan ikutan naik, tapi pasti naiknya tidak akan sebesar yang MDK yang paling besarnya ya, saham dari segi kapitalisasi paling besar dan sudah ada operational yang cukup lumayan ya. So bear in mind bahwa if you look at the MDK punya market cap kan 44 triliun ya. And if you looking at the free float dan juga dari likuiditas, seharusnya saham ini masuk MSCI ya. Jadi I think untuk saham yang harusnya masuk ke MSCI itu adalah MDKA dan TWR yang kemungkinannya sangat amat tinggi di nanti
kalau nggak salah bulan September ya. So itu juga akan menjadi katalis untuk saham tersebut lah. Kalau selain dari MDKA dan Antam sih menurut saya masih mendingan United Tractors juga ya. 40% dari ini dan sebenarnya PE masih 10 kali, ya I think masih sangat murah ya dibandingkan dengan membeli Antam. Mengapa stimulus dari government larinya ke harga emas bukan ke sektor real? Ya memang stimulus itu kan ya government membagi-bagi cash lah, so to speak, yang persisnya tidak seperti itu, tapi ya in a way kan ya pokoknya mereka membagi-bagi cash. Nah, cash ini kan bisa digunakan perusahaan yang menjadi masalah kalau misalnya businessman itu sebenarnya masih malas untuk melanjutkan usahanya lagi gitu kan. Misalnya kalau misalnya punya hotel gitu kan, mungkin ya buka hotel pun masih ragu gitu, apakah akan ada tamu gitu yang datang ya. Itu apakah occupancy rate bisa, padahal mungkin dia hitung-hitung occupancy rate-nya hotelnya harus terisi minimum 50% gitu, baru bisa break even gitu. Wah, tapi kelihatannya zaman sekarang COVID begini, paling isinya 20% gitu kan. Jadi ya pada buka dengan occupancy rate 20% dalam artian ya tiap minggu rugi, mungkin mikirnya oke lah mendingan invest dulu lah di entah mungkin emas, mungkin di saham atau mungkin yang lain. Jadi I think if you looking at ini ada supply tapi harus ada demand juga gitu kan. Antusiasme untuk memulai usahanya lagi ya, atau memulai usaha baru mungkin. Karena itu juga kalau kita lihat kan BI menurunkan rate udah beberapa kali dalam 2 tahun terakhir, ya tapi ekonomi juga nggak makan begitu-begitu aja gitu. Karena mau menurunkan rate seberapa banyak pun saya pengusaha, tapi kalau pengusahanya lagi merasa wah kayaknya lagi susah nih untuk bikin usaha baru, ya tetap aja nggak, namanya investasi sulit akan naik banyak gitu ya. Jadi memang, dan yang susahnya memang bagaimana untuk meningkatkan antusiasme orang berusaha gitu. Jadi bukan hanya dikasih uang gitu, tapi supaya mereka juga semangat untuk berusaha dan merasa bahwa kalau mereka memulai usaha atau memulai usaha baru, mereka merasa kemungkinan untung itu besar ya. Nah, itu memang yang selalu sulitnya lah. Dan ya bukan hanya pemerintah Indonesia, pemerintah seluruh dunia mengalami kesulitan seperti itu ya. Saya ini ada pertanyaan, ada saham MDKA atau United Tractors yang untuk dibeli ya? Mungkin bisa coba dijawab. Oh iya, mungkin kalau MDKA kan sebenarnya evaluasi udah agak premium ya, tapi korelasi harga sahamnya dengan harga emas itu sangat tinggi ya. Dan kemudian seperti Pak Seba bilang juga kemungkinan akan masuk ke MSCI. Jadi momentum untuk naiknya masih banyak ya. Kalau investor bullish untuk gold price, ingin spekulasi di harga emas sih bisa beli MDKA. Tapi kalau untuk jangka panjang, menurut saya sih UNTR lebih bagus ya, karena valuasi lebih murah. Kayak laba tahun ini mungkin PI sekarang udah 10-11 kali. Tapi kalau pakai laba 2019, PI-nya masih 8 kali ya. Dan juga UNTR ini kan bisnisnya bukan cuma emas ya. Jadi mungkin setahun lagi harga emas udah berhenti naik, ekonomi udah mulai membaik, dan itu giliran bisnis batu baranya yang naik banyak ya. Jadi UT untuk long term value jauh lebih bagus ya menurut saya. Dan juga kalau kita ingat kan UT tahun 2018 harganya pernah 40.000 ya. Jadi walaupun udah naik banyak juga sebenarnya masih good value ya. Jadi mungkin bisa buy on weakness ya. Lihat ini juga ada pertanyaan untuk komoditas emas itu kalau masih ada upside ke berapa ya, dan kalau misalnya untuk ada, let's say kondisi kembali ke normal, itu harga emasnya kira-kira turunnya wajarnya lah kira-kira itu ke level berapa? Sebenarnya kalau untuk emas ini lebih susah untuk nentuin harga ya, karena misalnya kalau komoditas lain atau seperti batu bara atau CPO kan lebih ada harga fundamentalnya. Tapi kalau harga emas kan lebih di-drive oleh sentimen ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari dulu banyak ya analis yang bilang misalnya seperti Bank of America memiliki target price untuk emas $3.000 ya. Basisnya adalah dari monetary base-nya. Jadi mereka menggunakan monetary base karena central bank sudah banyak meningkatkan monetary base dengan cetak duit ya. Jadi kemungkinan gold price mungkin bisa $2.500 gitu ya. Kalau kita ingat kan tahun 2011 peak-nya di 1.900 ya. Dan kalau harga sekarang itu baru sekitar 10% di atas harga itu ya. Jadi harga emas 2.500 sih menurut saya wajar ya. Gitu. Untuk potensi penurunan sih ya agak susah dibilang juga ya bisa ke berapa ya. Tapi
seharusnya dengan monetary base yang sudah meningkat banyak, harga emas nggak akan jatuh sampai 1.500 gitu ya harusnya. Paling sampai 1.800 aja gitu. Mas Omel mau ada pertanyaan dikit dong. Jadi kan sebenarnya harga emas ini kan sebenarnya naik karena itu tadi kan mungkin masih banyak ketidakpastian di market, sentimen-sentimen yang positifnya juga mungkin masih lebih ke overshadow dengan COVID ini masih bagaimana gitu. Nah, tapi anggap kondisi itu udah normal. Pada saat kondisi normal itu sebenarnya sentimen apa sih yang bisa ngedrive harga emas itu untuk naik lagi di luar dari ketidakpastian kondisi market? Ada nggak mungkin sentimennya? Sebenarnya menurut saya kalau sentimennya sudah positif, kemungkinan sih harga emas sudah berhenti naik ya. Salah satu alasannya orang beli emas tuh karena mereka rasa nggak ada investasi lain yang bagus gitu ya. Jadi mereka cari aset safe haven seperti emas gitu. Walaupun harga saham sudah naik banyak, tapi banyak investor juga yang masih khawatir ya. Sepertinya kok ekonomi turun terus seperti GDP Amerika minus 30% lebih, tapi kenapa harga sahamnya naik terus ya? Jadi karena orang masih banyak yang skeptis, banyak juga investor yang lebih pilih untuk beli emas ya. Jadi menurut saya kalau semua investor sudah mulai optimis sih, kemungkinan harga saham yang akan rally dan harga emas sih akan berhenti ya kenaikannya. Oke, mungkin ke next question-nya. Mungkin ada yang tanya, sampai kapan bank sentral akan cetak uang terus seperti ini ya? Kalau menurut saya sih kemungkinan sampai kita ketemu vaksin ya. Karena kalau sebelum ada vaksin, orang nggak mau keluar, jadi ekonomi agak berat ya. Dan juga unemployment kemungkinan masih sangat tinggi, jadi akan terus membutuhkan stimulus dari pemerintah. Jadi menurut kami sih menunggu vaksin ya. Kalau vaksin udah ada dan ekonomi bisa bergeliat lagi sih, kemungkinan udah berhenti ya pencetakan duitnya. Indonesia punya saham Freeport, bagaimana pengaruhnya ke saham Indonesia? Ya, jadi pengaruh ke Indonesia sih pasti akan menjadi penambahan pendapatan ya untuk pemerintah, dan juga pemerintah bisa lebih banyak kontrol ya ke aset ini. Tapi untuk impact ke emiten Indonesia sih nggak begitu ada ya sebenarnya menurut saya. Oke, mungkin next question. Apakah saat ini cycle-nya lagi ke commodity, metal base, seperti tahun 2006 sampai 2008? Kalau kita lihat emang harga komoditi akhir-akhir ini banyak yang naik ya. Harga CPO udah $2.800, harga tembaga juga sudah mencapai yearly high-nya. Kalau menurut saya sih ini disebabkan Maret itu harganya sempat turun sangat dalam ya. Jadi banyak produsen komoditi itu yang jadinya rugi ya secara operasional. Dan kemudian juga COVID ini juga menyebabkan banyak tambang yang operasionalnya agak terhambat ya. Misalnya contohnya aja United Tractors ya. Saat ini tuh tambang emas mereka baru cuma 50% capacity ya untuk menghindari COVID, jadi mereka menerapkan hanya 50%, jadi kemungkinan produksi tahun ini nggak maksimal ya, bisa lebih rendah dibanding guidance mereka tahun ini. Dan juga kalau untuk tembaga tuh di Chile sekarang mereka ada banyak pekerja tambangnya karena COVID ya, jadi juga supply tembaga agak terhambat, dan itu kenapa sih harga komoditi banyak naik ya sekarang. Apakah ini akan jadi tahunnya komoditi sih, ya mungkin kita belum tahu ya, karena global growth juga masih agak berat ya, tapi mungkin kalau harga komoditi naik banyak itu lebih ke faktor supply side ya, gimana supply-nya agak terhambat. Mungkin ada pertanyaan lain, apakah nilai emas di suatu negara bisa dijadikan underlying dalam mata uang negara tersebut ya? Sebenarnya sekarang bank sentral banyak yang beli emas juga, seperti Rusia, Cina ya, tapi untuk sekarang ini kan currency kita udah nggak di back sama emas ya. Dulu sempat ada gold standard, tapi sejak tahun 1945 kan udah di-replace dengan lebih banyak ke dollar standard ya. Dan juga 1972 itu dolar dan emas udah nggak ada hubungannya lagi. Jadi harga emas dengan US dollar itu berarti tidak ada korelasinya ya, karena kan memang saya sempat dengar tuh bahwa sekarang banyak orang yang menganggap juga bahwa US dollar itu sekarang dijadikan sebagai salah satu safe haven juga buat mereka gitu. Berarti emas sama US dollar itu tidak ada korelasi secara harga atau gimana? Nggak ada ya? Kalau secara historical memang kalau US dollar menguat, emasnya lebih melemah ya, karena perbandingannya yang kita sebagai benchmark kita kan dalam harga US dollar ya. Tapi untuk sekarang ini karena banyak pencetakan duit sih, mungkin banyak investor juga worried ya. Value dari US dollar bisa purchasing power-nya menurun terus, jadi lebih banyak yang ingin beli emas gitu. Laporan keuangan PSAB negatif terus, padahal harga emas naik terus. Apakah ada kemungkinan rating obligasinya turun atau default? Ya, menurut saya sih kemungkinannya kecil ya.
kalau lihat dari cash flow-nya kan mereka masih cukup untuk ya operasional perusahaan, dan seharusnya dengan harga emas itu yang terus naik akhir-akhir ini sih seharusnya masih aman ya. Untuk ke perusahaan sendiri sih, I think kan juga kalau mereka kan juga sudah mendapatkan utang itu dari bank loan itu dari BNI juga, dan kayaknya kalau saya diskusi dengan orang BNI juga mereka tidak khawatir sih untuk PSAB. Dari sisi itu tuh harusnya sih cukup aman. Kalau misalnya harga emas turun sampai ke level 1100, nah di situ baru kita akan khawatir sih. Soalnya mereka itu that's where mereka udah mendekati level break even dari PSAB ya. Ini ada pertanyaan simpel tapi menarik juga nih. Apa sih perbedaannya kita berinvestasi langsung di komoditi emas dibandingkan kita harus berinvestasi di emiten emas, Pak? Mungkin bedanya kalau kita beli emas batang sendiri kan, kalau kita mau jual spreadnya lumayan besar ya. Jadi untuk trading agak sulit ya. Sementara kalau kita beli saham emas seperti MDK atau UNTR kan harga saham mereka juga sangat mengikuti harga emas ya. Kita bisa mendapat exposure harga emas dan juga tanpa transaction cost yang terlalu besar gitu. Kalau dari kami sih lebih baik buat investasi di saham emas ya kalau ingin mendapat exposure-nya. Pak Samuel, ini kan gini, mungkin kan dari beberapa emiten yang tadi disebutkan kan mungkin memiliki sensitivity yang berbeda-beda tuh terhadap harga emas sekarang. Kalau misalkan kalau harga emasnya naik, harga sahamnya ikutan naik. Tapi mungkin ada juga yang mungkin tidak sekuat itu sensitivitas harga saham dengan harga komoditinya. Nah, yang membedakan itu tuh apa sih sebenarnya antara saham yang memiliki sensitivity tinggi terhadap harga komoditasnya dengan yang enggak? Yang pasti yang paling menentukan juga exposure emasnya berapa persen ya. Misalnya MDK kan harga sahamnya sangat mengikuti harga emas karena 76% pendapatannya dari emas, dan juga mungkin kalau secara net profit bisa 90% lebih ya. Jadi makanya harganya sangat ikutin. Kalau untuk UNTR sih sebenarnya lumayan barusan ya harga sahamnya di-drive oleh harga emas. Karena mungkin sebelumnya itu orang lebih lihat UNTR itu dari bisnis batu baranya dan alat beratnya. Sekarang ini orang mulai sadar bisnis emasnya proporsi ke pendapatannya sangat besar, jadi share price-nya lumayan ngikutin harga emas ya. Seperti hari ini harga emas naik dan saham UNTR naiknya 10% gitu. Kalau untuk Antam sih seharusnya nggak begitu ngikutin harga emas ya, karena seperti tadi dibilang mungkin secara operating income cuma 20% dari emas. Sementara kalau untuk PSAB SQMI ya mungkin karena volumenya kecil, jadi mungkin kalau harga emas naik dia nggak langsung naik ya, lebih bisa dikontrol harganya. Oke, dengan asumsi pandemi ini akan berlangsung lama, vaksin COVID kan sudah ditemukan sebenarnya, tinggal dipasarkan di awal tahun 2021. Nah, kira-kira dampaknya gimana nih, Pak? Ya seperti yang Pak Sedo bilang, untuk 3 bulan ke depan kemungkinan vaksinnya belum bisa didistribusikan ya. Jadi ada potensi untuk emas masih terus naik. Tapi memang kita harus hati-hati ya. Dan kalau sentimen untuk pasar modal mulai positif dan juga vaksin yang ditemukan, kemungkinan harga emas bisa berhenti naik ya, atau bisa malah mulai turun. Tapi kemungkinan sih vaksinnya tidak akan secepat itu juga ya, karena kan trialnya masih banyak ya. Dan kalau sebenarnya kan secara historikal tuh vaksin biasa butuh 5 tahun ya untuk dikembangkan. Saat ini tuh sangat dipercepat ya prosesnya ya, supaya bisa selesai dalam 1 tahun sampai 18 bulan. Actually, just to be clear, vaksinnya sendiri kan belum ditemukan ya. Banyak news yang beredar itu maksudnya ya optimisme bahwa akan ditemukan ya. Tapi belum ditemukan. Nah, ini kan masih harus lewat approval dari, misalnya di US ya, ada approval dari FDA. Ya memang harus dibuktikan bahwa memang benar-benar ya vaksinnya ini ya it works gitu ya. Which sekarang masih di fase 3 itu kan ada 6 ya candidates of vaccine. Ya mudah-mudahan salah satu bisa sukses, tapi itu pun kan mungkin butuh waktu another 2 to 3 months sebelum kita lihat itu bisa, kalaupun sukses ya. Tapi gimana pun juga sampai itu jadi kan masih ada resiko ya ini vaksinnya ternyata nggak sukses gitu. Misalnya katakanlah yang untuk obat COVID ya. Kan 2 bulan lalu ya banyak beredar ya berita-berita tentang remdesivir atau segala macam lah, bahwa wah ini kayaknya mungkin bagus gitu ya. Tapi ya ternyata setelah berapa lama kan nggak kedengeran lagi ya, karena memang ya ternyata oke-oke aja gitu ya, efektivitasnya nanti kayak 50-60%, so nggak sebagus yang diharapkan semula gitu.
Ya resiko itu kan tetap masih ada ya, makanya itu ya gold terus naik ya nanti. Tapi memang ketika saya yakin sih 1-2 bulan ke depan masih belum. Kalau udah 3 bulan lagi, misalnya udah bulan September, udah Oktober atau November, ya tetap ada resiko bahwa mungkin saja ada berita bahwa ada vaksin. Ini ada resiko untuk ketika berita itu dikeluarkan, ya emas ada some profit taking, it's possible. Pak, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Apakah ada korelasi dari US presidential election dengan harga emas Pak? I think saya jadi Trump, saya akan berusaha mati-matian ya kalau bisa ada berita vaksin sebelum presidential election. Ya itu yang udah pasti lah. Ya berusaha. So presidential election kan November ya. Kalau misalnya kelihatannya ya efektivitasnya 70% pun, ya udah hajar aja gitu kan, di approve aja, minta di approve. So makanya kita ya harus hati-hati kalau udah bulan Oktober, ya maybe you wanna take a bit of profit of the gold, karena ya tetap harus ada hati-hati. Maybe Trump will just push whatever, even 60% efektif pun ya tetap aja di label udah ini sukses gitu, ada vaksin yang sukses. So that's when you have to be cautious ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak Seba. Saya mau tanya lebih ke kondisi ekonomi overall. Dasar dari emas naik ini kan karena naiknya money supply, dan nanti kalau sudah balik artinya pada sell. Nah, artinya orang akan menjual dan uang tersebut untuk konsumsi. Apakah ini artinya inflasi bisa cukup parah? Ya mungkin, tapi sampai inflasi parah we talking about mungkin 2 tahun lagi gitu ya. Tapi masih akan cukup lama lah. Pertama-tama ya ekonomi harus mulai jalan dulu. Sampai ada inflasi kan berarti ada aktivitas yang melebihi capacity ya. Itu akan butuh waktu lah sampai kita balik ke level seperti itu ya. Menurut saya sih 2 tahun lagi. It'll be while before kita sampai ke inflasi sih. Mungkin kalau dari prediksi 2 tahunnya itu mungkin ada reasonnya nggak Pak? Kenapa 2 tahun lagi gitu? You can see aja kayak US dulu kan ya 2008 kan, then they dump all kinds a lot of money. Mereka baru have some inflation issues baru tahun berapa itu? 3 tahun setelah itu kali, 2011 ya. Ya butuh waktu. Ekonomi kan bukan langsung sulit untuk bergerak. Ya itu kayak itu tadi kan, dikasih duit pun pengusaha belum tentu mau buka usaha lagi gitu. Kan mereka harus yakin dulu kalau ada benar-benar ada yang mau beli kan barang yang dia jual gitu. Bukan berarti misalnya pemerintah kasih uang, oh nih 110 M nih, tapi langsung oke, besok buka gitu kan tokonya. Kalau mereka merasa orang belum ini, mungkin ya mereka akan tunda dulu untuk buka tokonya kan. Mereka buka tokonya sampai merasa agak yakin, wah kelihatannya akan mulai ada orang masuk nih. Tapi kan sampai benar-benar rame itu juga akan takes time lagi gitu ya. Ya ini ada yang mungkin basically nanyanya kan entah saham bank atau basically saham yang lain lah ya, whatever. I think if you're looking at the big caps, itu kalau yang paling murah itu sekarang emang saham bank, selain dari maybe sebenarnya some of commodities cukup murah sih, even UT pun masih agak murah, tapi selain itu yang maybe ada saham bank. Tapi bank ini if you look at memang price to book kan, even BNI pun masih 0,8 kali book ya. Probably menurut saya di akhir kuartal 3 nanti yang we will see a more sustainable rally ya. Kenapa? Karena if you looking at memang kalau untuk seperti BRI itu kan lebih ke mikro ya. Mikro itu kan cepat kelihatan jeleknya ya, kalau mereka nggak bisa bayar itu dalam seminggu 2 minggu juga udah nggak bisa bayar ya. Namanya kan warung sayur atau warung buah gitu kan, ya kalau memang nggak ada yang datang gitu, nggak ada yang beli, ya pasti paling tahan seminggu 2 minggu gitu ya, udah tutup ya. Karena itu kita lihat di kuartal 2 pun harusnya sih sudah kelihatan impact-nya ke interest yang diterima BRI, ke profit BRI itu udah langsung kelihatan ya. Tapi kalau seperti Mandiri, BNI itu kan nih corporates itu mereka memiliki daya tahan lebih lama ya. Sampai kelihatan impact dari yang tidak bisa bayar NPL itu ke bottom line, itu baru kelihatan, mungkin benar-benar kelihatan semuanya itu di kuartal 3 ya. So I think we will have to wait until kuartal mungkin mendekati end of kuartal 3
sebelum kita lihat yang seperti banks ini bisa lebih yang recovery yang bisa sustainable lah, naiknya bisa terus-terusan ya, seperti Mandiri untuk seperti BNI ya. Jadi mungkin we talking about ya Oktober gitu ya, Oktober, November, that's probably in terms of your waiting time ya. Untuk saat ini menurut saya selain dari ya emas yang masih I think momentumnya positif ya, which is yang I think topic now is United Tractors. Nah selain itu menarik aja ya seperti misalnya Pegas. Karena ini yang sebenarnya kita lihat dari recovery dari ekonomi itu sudah mulai benefit ya. Kalau Pegas itu kan yang bulan April itu mereka volume dari distribution gasnya itu turun sekitar 10% lah month on month. Nah di bulan Mei itu yang turun dalam lagi mungkin turun 20%. Di bulan Juli itu saya ekspektasinya sih seharusnya itu untuk volume gasnya itu sudah sama seperti April. Dan mungkin di bulan Agustus atau September itu mungkin udah sama seperti di bulan Februari gitu sebelum COVID. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi menurut saya seperti Pegas itu recovery-nya bisa kelihatan lebih cepat justru mungkin dibandingkan dengan the likes of banks ya. Ya karena ya bank biasanya ya itulah karena jarang butuh waktu kan untuk mereka customer-nya ini baru jadi sampai kelihatan jelek. Mungkin yang lebih cepat justru seperti BTN karena BTN itu mereka sudah memiliki NPL problem itu dari tahun lalu ya, bahkan sebelum COVID gitu. Jadi udah kelihatan duluan gitu jelek-jeleknya. So I think we recommend sih the likes of misalnya BTN, Pegas, even Era Jaya juga menarik sih menurut saya. Kenapa? Karena the likes kalau dilihat dari second Q-nya itu kan mereka masih bisa pretty much break even lah ya. Which is untuk retail company sih sangat bagus ya. Dan kan Era Jaya ini kan adalah distributor dari misalnya Apple, Samsung. Dan sekarang itu work from home, school from home, semuanya mereka yang tadinya punya satu keluarga ya, mungkin punya satu iPad, satu laptop. Sekarang harus beli laptop satu lagi gitu buat dua-duanya kan, ayah ibunya masing-masing satu laptop, anaknya dua masing-masing satu iPad gitu. Actually saya sih optimis seperti Era Jaya itu bisa will do better ya. Dan the likes of misalnya yang pembeli Apple ini kan sebenarnya yang punya yang higher income people sih mereka masih punya uang ya, yang low end probably yang a bit issue ya. The likes of Era Jaya sih should be doing well. I think your portfolio itu yang in terms of play on recovery itu is more of the likes of Pegas, Era Jaya, even BTN, and then you have the likes of perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak affected much by COVID ini ya, dan masih grow terus. Ya, ini ada seperti saham-saham digital, which is ya seperti DMMX, MCAS, the likes of MTDL, harusnya sih they will continue to do well. Kita lihat dari result dari second Q-nya kan juga small impact, if any, dari COVID, bahkan seperti DMMX, MTDL masih grow terus ya. Selain itu juga dua saham telekomunikasi lah, seperti I think our topic sih is Indosat ya. I think karena itu yang kalau dari segi EV/EBITDA paling murah dan semuanya mulai dari second Q itu sudah kelihatan profitable ya. Mungkin Pak Willy ada yang mungkin mau ditambahkan Pak Willy mengenai thank you Greg. Ini mungkin saya mau menambahkan untuk pertanyaan terakhir ini lumayan bagus. Kalau beli saham bank apakah lebih bagus daripada beli saham perusahaan? Jadi ini kita membandingkan bank sama real sektor ya. Mungkin lebih enaknya kita melihat cycle-cycle yang terjadi ya, seperti yang paling dekat itu di tahun 2015 sama 2016. Memang waktu itu kan ekonomi bisa dibilang overheating ya di emerging market, terutama Indonesia. 2014 terjadi inflasi, commodity ada downturn di 2014-2015, tapi ternyata China ekonominya relatively okay than expected, sehingga juga all commodity prices rebound. Kita lihat juga bisnis-bisnis banyak pulih gitu, tapi tentunya untuk pulih ini banyak dikasih stimulasi sama bank. Tapi yang kita lihat justru itu profit keuangan real sektor itu yang meningkat duluan ya gitu, baru habis itu bank-bank ya. Tapi itu efeknya ke bank baru benar-benar kelihatan bisa dibilang sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lebih sesudah recovery di awal tahun 2016. Jadi kalau memang history itu bisa mengulang lagi, tidak menutup kemungkinan memang
saham-saham yang real sektor itu naiknya akan lebih cepat duluan dibandingkan bank nanti, terutama di bulan sekitar Oktober November. Tapi yang saya setuju yang seperti Pak Seba bilang, kalau yang kayak BTN ini kan restructured loans-nya sudah pinjamannya bermasalah sudah kelihatan sebelum COVID ya gitu. Jadi pas ada COVID ya udah gitu. Maksudnya tidak ada loan yang bermasalah sebanyak dibandingkan bank-bank lain ya gitu. Dan juga kalau kita lihat juga BTN majority mungkin sekitar 70% dari mortgage-nya, memang bisnisnya itu kan mortgage untuk rumah, itu banyak karyawan yang berpenghasilan tetap ya gitu. Jadi dan ini juga banyak mereka kerja di perusahaan-perusahaan BUMN, ada kerja di PNS. Jadi walaupun ini sekarang ada COVID segala macam gitu, banyak PHK, tapi ini customer dia relatively oke. Makanya kalau kita melihat dari loan bermasalahnya BTN relatif ke bank-bank lain itu cukup oke. Dan itu menarik juga karena BTN dari sisi valuasinya bisa dibilang sangat murah ya, hanya sekitar 0,8 kali price to book value ya. Oke, thank you Pak Willy. Sebelum saya tutup sesi webinar ini, mungkin dari Pak Sebastian, mungkin dari Pak Samuel atau Pak Willy, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? So intinya, just to summarize for gold, kami sih masih optimistis, especially untuk 1-2 bulan ke depan. Mungkin nanti di bulan Oktober atau November ya, itu ada resiko, mungkin ada vaksin diumumkan. Nah itu di situ di bulan Oktober November itu ya mulai mungkin take a bit some profit lah di gold just in case ya, karena apalagi kalau naiknya banyak kan mungkin aja even kalaupun short term correction aja mungkin bisa lumayan gitu. So hati-hati di situ. Oh ya, untuk yang sahamnya itu saham-saham emas ya, our topik sih sekarang itu di United Tractors. Ya selain dari United Tractors itu adalah I think kalau dari urutannya ya MDKA, baru setelah itu ya yang kita belum cover sih ya PSAB, dan setelah itu SQMI ya, dan setelah itu Antam, I think menurut saya kalau dari urutannya ya in terms of preference ya. Untuk selain dari saham-saham emas, saya rekomendasi tadi ya seperti ya the likes of Pegas, Era Jaya, BTN, dan di luar itu ya saham-saham digital seperti DMMX, MCAS, dan MTDL, dan juga saham Indosat untuk saham Telekom ya. Oke, thank you Pak Seba. Mungkin dari Pak Samuel ada yang mau disampaikan lagi? Sama kayak Pak Seba ya, UT yang paling oke ya sekarang. Karena valuasinya masih baru 10 kali PI tahun ini, dan mungkin untuk kalau labanya sudah naik mungkin bisa jadi cuma 8 kali PI ya sekarang. Valuasi paling oke sih, dan long termnya juga coal bisnisnya kemungkinan akan recover saat nanti ekonomi recover ya. Jadi harga emasnya mulai turun, nanti coalnya yang naik gitu ya. Jadi itu aja sih dari saya. Thank you Pak Seba, thank you Pak Samuel, thank you Pak Willy atas penjelasannya nih mengenai sektor emas. Nah, tentunya akan banyak lagi nih webinar-webinar lanjutan yang akan kita adakan membahas tentang sektor atau mungkin saham secara spesifik yang lain. Mungkin juga nih untuk teman-teman investor yang masih mau belajar, kita juga di Trimegah ini kan kita juga ada Trimegah e-learning ya, atau tel.co.id yang bisa diakses, di mana di situ ada banyak sekali materi-materi mengenai pasar modal yang bisa dipelajari, mulai dari seperti company visit, kita ada interview dengan CEO dari company emiten, ada juga technical analysis yang ngajarin gimana sih cara menganalisa dengan technical analysis dan segala macamnya. Itu bisa langsung dicek di tel.co.id. Thank you semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Thank you juga dari para narasumber yang udah memberikan insight dan outlook tentang sektor saham. Thank you, selamat sore, dan sampai ketemu di webinar yang selanjutnya.